Kayaknya satu kata yang cukup menurut aku pribadi tuh bisa menggambarkan mengenai satu diskursus yang lagi banyak diobrolin sama orang-orang di internet juga. Gloomy, it's making us sad, triggered, bahkan marah gitu ketika sekarang lagi banyak orang ngomongin soal child grooming gitu. Jujur aja memang salah satu yang mungkin jadi pemicu atau mungkin banyak juga yang baru tahu child grooming adalah dari satu kisah sosok public figure yang juga bercerita soal kisahnya juga. Aurelie Moermans dari buku Broken Strings yang dibagikannya secara gratis sebenarnya. Awalnya dibagikan untuk bisa jadi pelajaran gitu, bukan untuk menyudutkan siapapun, tapi bisa jadi pelajaran. Harapannya dari cerita beliau bisa menjadi mitigasi untuk orang-orang lain agar tidak mendapatkan perlakuan yang serupa. Dan ini semua pengen kita bahas untuk mendapatkan pelajaran dari kasus yang menimpa Aurelie. Kita kedatangan psikolog klinis andalan kita semua, Veronica Adesla. Selamat sore Mbak Vero. Sore. Welcome back ke Detik Sore. Welcome back, bener. Happy New Year. Iya bener, juga. selamat tahun baru. Selamat tahun baru Mbak Vero. Kita kali ini mengawali 2026-nya dengan sesuatu yang mungkin juga cukup membuat helaan nafas agak dalam gitu ya. Gitu. Tapi membuka mata kan. Iya. The good thing is orang-orang jadinya aware gitu sama ini. Iya. Apalagi sebetulnya juga ngomongin soal child grooming tuh salah satu hal yang cukup nggak tahu ya, is it too early untuk membahas ini atau enggak, tapi salah satu yang cukup nempel adalah ketika banyak juga nih case pernikahan di bawah umur gitu. Kita pernah bahas beberapa waktu lalu tuh, kita baru tahu kalau ada istilah dispensasi pernikahan ketika usianya belum cukup sesuai pengen undang-undang. Tapi ada dispensasi dan akhirnya ini gitu. Nah, dari buku Broken Strings gitu ya, dan kita juga mungkin mau belajar sedikit mengenai child grooming biar nggak salah kaprah. Sebetulnya child grooming tuh apa yang harus kita tahu soal child grooming, dan sebetulnya child grooming tuh apakah kondisi seperti apa gitu ya bisa dinamakan child grooming. Gue jadi ini tetot. Child itu kan anak di bawah umur ya. Kalau di Indonesia kan itu batasnya 18 tahun ke bawah, itu kita sebut masih sebagai anak minor ya. Di grooming oleh orang dewasa. Ini kalau kita ngomongin grooming kan, grooming cukur rambut gitu ya. Iya, kayak bawa hewan peliharaan. Berdandan lah, berseka lah gitu. Bener. Kalau ini di grooming itu berarti diajarkan, diperlakukan hal-hal yang kemudian sebenarnya berbau, salah satunya adalah seksual ya. Aktivitas seksual yang tentu anak ini tidak boleh, belum banyak tahu, dan juga belum banyak tahu soal itu. Belum banyak tahu dan tidak boleh harusnya melakukan aktivitas seksual, tapi kemudian diperkenalkan, dipertontonkan dan diajak ataupun diajarkan untuk melakukan hal-hal demikian. Berarti tendensinya adalah hubungan seksual ya si child grooming ini memang. Salah satunya yang paling banyak adalah mengarah ke sana kan gitu, eksploitasi terhadap anak tersebut yang memang bukan pada usianya. Dan selalu biasanya dibungkus dengan sebuah hubungan relationship gitu, maksudnya hubungan asmara atau seperti apa harusnya child grooming. Yang terjadi itu adalah relasi yang dikejar hubungan kedekatan ya, kedekatan secara emosional yang dibangun dengan anak ini. Itu pasti yang dikejar ke sana, karena pasti butuh trust dari anak, butuh rasa percaya dari anak terhadap orang ini. Nah, untuk bisa membangun rasa percaya terhadap orang ini kan perlu memprofiling anak, mempelajari apa sih yang dibutuhkan anak ini. Anak ini sebenarnya suka nih makan makanan yang daging-daging yang enak gitu. Di profiling kan, ya udah kalau gitu aku sering ajak dia untuk pergi makan. Anak ini butuh untuk afeksi, kasih sayang, nggak ada yang perhatian. Biasanya dibiarin aja sendiri nangis, dideketin, diajak ngomong. Ini semua adalah upaya di awal untuk mendapatkan rasa percaya dari anak ini. Nanti kan kalau anak ini sudah percaya, terbiasa dengan orang ini gitu ya, kemudian barulah orang ini akan masuk lebih dalam lagi. Kita main ini yuk. Kan bisa dibungkus dengan hal seperti itu. Tapi itu secara sadar melakukan itu, alias kayak memang disusun gitu sedemikian rupa untuk bisa mendapatkan posisi seperti itu, atau
ya secara tidak langsung akan terjadi seperti itu jika ada perbedaan umur yang cukup jauh, katakanlah seperti Oleh itu. pelaku. Iya. Oh ya, pelaku tentu menargetkan lah. Oke. Berarti emang targeted ya? Betul lah. Oke. Karena kan untuk bisa masuk ke anak ini kan itu tadi aku bilang butuh profiling. Profiling itu kan butuh mengenali Right. anak ini. Iya, iya. Kebiasaan dia gimana. Oh, ini kan terjadi tidak hanya secara offline ya. Maksudnya kita tatap muka ketemu segala macam. Bisa online pun bisa loh. Oh iya? Oh ya? Oh. Online pun bisa. Dan online itu kan orang ini akan mempelajari profil anak ini secara online. Gitu. Dia Wow. biasanya Iya, kemana, iya, iya. ngapain, Berarti yang ngeri dia suka dong ya. apa, yang diposting apa gitu. Lalu dia ya hal-hal ini loh dia main di mana gitu. Kita masuk ke platform mainnya dia, ngajak ngomong di sana, bisa memasukkan juga usia. Gitu. Jadi ya ini targeted lah gitu. Maksudnya sudah ditargetkan, bukan kemudian kayak Secara tidak karena sadar sering gitu ya, ketemu ya, aja karena- gitu. Kemudian ya udahlah ini udah deket, aku lakukanlah gitu. Ya nggak begitulah. Oke, Gitu. berarti bukan mens rea ya? Nggak ada niat Dan gak jahatnya semua di orang situ yang ya? berbeda umur itu berarti kalau beda umur dan dekat dengan anak udah pasti dia itu kita Tendensinya ngomongnya child grooming. tendensinya untuk child grooming ya belum tentu lah gitu. Oke. Mbak Vero, berarti child grooming itu apa? Penyimpangan kah atau apa sebetulnya masuk ke dalam kategori apakah si child grooming ini? Ini perilaku menyimpang yang masuk dalam sebuah kekerasan kan? Oke. Ini kekerasan seksual Oke. yang memanipulasi, mengeksploitasi anak gitu. Manipulasi. Ya berhadapan dengan hukum ya, berhadapan dengan psikologis juga sebenarnya ada masalah mental nih orang nih. Iya. Gitu. Karena yang akhirnya jadi cukup pertanyaan adalah kayak ini orang sadar nggak sih memperlakukan anak-anak di bawah umur untuk menjadi pasangan atau mungkin menjadi sesuatu yang Iya. dia harapkan tuh bukan suatu hal yang benar dilakukan Betul. gitu. Aku selalu bilang gini deh, kalau itu disembunyikan, kalau itu nggak diomongin secara secara apa adanya di depan orang, berarti tahu itu salah. Oke. Kalau itu nggak salah, dia berani loh ngomong, kemarin gue ketemu sama anak yang ini, terus gue main ini. Berani nggak ngomong kayak gitu? Nggak berani, kan dia salah. Pokoknya semua indikasi yang dia nggak berani ngomong, nggak berani membuka itu di depan publik, Right. dan merasa ada sesuatu yang sebenarnya itu nggak boleh, makanya ngumpet-ngumpet. Itu pasti salah, udah pasti salah. Iya, ya. Itu indikasi tuh ya. Iyalah, Iya, udah iya, pasti iya. salah. Satu ya. Kalau benar ngapain diumpetin? Iya, True, iya, true, iya. true. Ini kalau soal child grooming ini kalau di Indonesia tuh dari sepengalaman Mbak Vero gitu ya, atau ada pasien gitu yang diketahui, sudah cukup aware nggak sih masyarakat kita soal child grooming ini? Mungkin belum. Hmm. Aku ketemu beberapa juga klien yang mengalami hal serupa, yang sampai sekarang makanya nggak berani terbuka untuk bicara dengan keluarganya. Kalau ini tidak berani dengan ada buku ini Iya. menyenangkan sekali. Ada yang berani untuk speak up. Banyak yang nggak berani speak up. Ketika banyak orang yang tidak berani bicara, korban-korban tidak berani bicara, bagaimana sekitar bisa sadar bahwa ada seperti Hal seperti ini. ini. Iya, banyak yang pada akhirnya juga mempertanyakan ketika buku ini dirilis kayak kenapa Aureli nggak ngomong waktu itu, mengingat perlakuan yang diberikan kepada Aureli sendiri itu cukup sadis Keterlaluan, gitu, iya, cukup betul. sangat keterlaluan gitu. Kenapa korban tidak speak up, walaupun Aureli dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa ya dia I was a child. nggak tahu cukup banyak gitu bahwa posisi dia adalah seseorang korban yang bisa ngomong gitu ke orang lain. Bahkan ada rasa kayaknya gue nggak bakal dipercaya deh karena gue anak-anak gitu. Betul. Ada rasa takut ketika bercerita bagaimana tanggapannya, apalagi biasanya pelaku itu orang yang dikenal baik oleh keluarga. Makanya bisa ngajak anak ini misalnya pergi atau ngajak berduaan dengan anak ini atau sesuatu, karena berarti orang ini kan orang yang bisa dipercaya. Entah itu orang yang punya pemegang otoritas, entah itu misalnya orang ternyata deket dengan keluarga atau ternyata teman dekatnya orang tua. Mohon Oke. maaf nih, itu semua bisa terjadi karena dipercaya sama keluarga. Nah, orang yang dipercaya ini yang kemudian menyalahgunakan hal tersebut. Anak takut nggak? Takut. Kalau dia Right. ngomong, aku dianggapnya berbohong nggak? Karena ini juga terjadi di kasus klien aku yang lain. Ketika dia mencoba bicara, yang dilakukan adalah kamu ngerasa itu doang kali, enggak. Oma maksudnya mungkin begini kali.
Berarti kesadaran kolektif masyarakat juga yang pada akhirnya membentuk si korban Iya, ini iya. tidak berani untuk ngomong ya. Ya pada dasar korban tidak berani, tapi respon dari keluarga atau masyarakat itu juga semakin membuat tidak Iya, berani. iya, iya. Benar, tapi pada dasar pasti nggak berani dulu, itu udah pasti ada di dalam diri lah. Ada tendensi atau kayak anak seperti apa sih yang mungkin rentan terhadap perilaku child grooming ini, Mbak? Biasanya anak-anak yang tidak terlalu dekat dengan Orang tua. orang tuanya Oh. itu ditargetkan. Jadi target gitu ya. Iya. Kenapa? Karena aman untuk si pelaku. Karena dia nggak dekat, dia nggak akan Nggak cerita. dekat nih maksudnya Nggak gimana? Nggak deket, nggak terbuka untuk ngobrol, oke. nggak segitu afeksinya juga kurang. Jadi anak yang cenderung alone, Iya, iya, iya. sendiri kesepian gitu. Terus anak-anak yang kurang confidence, kurang kepercayaan diri, ini biasanya yang ditargetkan. Oke. Tapi apakah artinya di luar dari itu anak-anak tidak bisa menjadi beresiko menjadi korban dari child grooming? Enggak, bisa Nggak juga ya. semua Ya. bisa. Cuma yang lebih potensial jadinya seperti ini, gitu. Nah aku balik lagi pertanyaannya, gimana cara kita bisa mengenali atau mendeteksi ini nih Kayaknya calon pelaku nih atau potensi pelaku nih, pelaku child atau grooming apakah nih. ini sebetulnya terjadi di sekitar kita gitu. Ya, Kita ciri-cirinya bisa kayak mendeteksi apa nggak sih, gitu. Mbak? Interaksi di antara ketika mereka berdua ya, interaksi di antara si pelaku terhadap anak ini itu biasanya bisa jadi indikator. Makanya kita harus cermat ya, observe gitu. Karena biasanya kalau lo memang dekat, kedekatan ini tidak biasa gitu. Oke. Antara dia membelikan banyak barang secara berlebihan. Kemudian ketika orang ini datang, anak ini bisa langsung lari meluk gitu kayak atau something yang kayak gitu, itu kan kedekatan yang kayak kok janggal ya gitu. Hal-hal yang janggal ini yang harus kita cermati. Oke. Lalu hati-hati kalau juga kok sering banget pergi atau sering banget berdua atau sering banget, nah itu ya Ya, ya. dengan gap umur ini itu juga jadi indikator kan sebenarnya gitu. Oke. Makanya kita harus jeli dan cermat gitu. Lalu yang berikutnya adalah langkah preventif adalah anak-anaknya dibuat sering terbuka ngobrol gitu. Tanya Iya, itu dong sih tadi kuncinya ya. tadi ngapain aja Iya. gitu. Kalau anak itu kelihatan gelagatnya tidak apa ya, kayak ada yang nggak mau diomongin, Ditutup-tutupin gitu ya. tutupin. Nah itu kita perlu waspada Oke. seperti itu. Dan waktunya juga untuk ngajarin anak tentang hubungan yang sehat, hubungan relasi yang sehat. Kemudian private body part mana yang tidak boleh disentuh, harus dengan seizin. Tidak boleh. Jadi itu adalah edukasi seksual. Itu Iya. tetap harus sudah masuk. Berarti Yang sesuai bagian dengan dari pendidikan seks usia dini juga Betul, ya untuk betul, bisa betul. memitigasi kejadian seperti ini ya. Betul. Anak harus dibekali dengan ini. Jangan tunggu Iya. kejadian kita baru ngasih tahu sebenarnya gitu. Jangan juga mikir ngasih tahu full semuanya. Tidak, yang sesuai dengan usia anak kayak tadi ada. Bibir itu termasuk private body part sebenarnya. Tidak boleh disentuh sembarangan orang, tidak boleh diperlakukan sesuatu hal yang lain gitu ya. Seperti itulah ya. Kemudian bokong atau pantat gitu. Nah itu adalah hal-hal yang perlu kita ajarin juga ke anak. That's why keluar kamar mandi udah usia berapa tidak boleh telanjang. Nah itu kan harus dikasih tahu juga seperti itu. Iya. Ini hal-hal mendasar sih. Iya, memang harus dipupuk dari sedini mungkin Betul, gitu ya. betul. Dan sebetulnya dalam memoir Broken Strings juga ini selain ada kekerasan fisik gitu yang diterima oleh korban atau Aureli, juga ada manipulasi emosional. Ini tadi sempat di-mention juga sama Mbak Vero juga. Sejauh mana kita bisa menyebut itu sebagai manipulasi? Kayak apa sih sebetulnya manipulasi emosional yang dilakukan sama orang yang usianya tuh jauh gitu, lebih tua gitu? Manipulasi emosional sebenarnya bisa semakin dia berumur sebenarnya malah makin paham ya gimana caranya untuk memanipulasi anak-anak. Anak-anak kan polos ya, Iya, banyak mudah belum menerima tahunya informasi gitu kali Bener, ya. dan mudah percayanya gitu. Udah percaya kan dia percaya aja. Nah bisa dimanipulasi di situ. Dalam kalau boleh aku share dikit, dalam memoir yang ditulis sama Aureli ini ada satu kejadian di mana si pelaku nih mencoba membuat korban ini merasa bersalah dengan mengancam untuk bunuh diri saat itu, sehingga
ini dipakai untuk si anak ini si korban ini Bertahan. mau bertahan gitu dengan Iya. itu jadi salah satu yang kerap kali dilakukan juga jadi salah satu sifat manipulatif Betul. tadi, Mbak. Mengatasnamakan misalnya cinta. Kalau kamu sayang aku, kalau kamu peduli aku, kalau kamu memang mau aku bahagia, kamu jangan pergi. Kalau kamu pergi, aku lebih baik nggak ada aja di dunia ini. Gitu. The thing is si anak-anak ini pasti kayak takut Takut, dong kalau iya. sampai dia melakukan itu. Iya, iya, iya. Betul, dan di satu sisi balik lagi ya, cycle-nya itu kan bukan berarti dalam child grooming itu semua yang dilakukan adalah hal yang buruk. Ada fase-fase di mana dia baik kan, memberikan Iya, iya, sesuatu, iya, iya. bersikap Iya. manis, memperhatikan. Ini kan sama dengan cycle yang domestic violence. Artinya kan anak juga mungkin bisa mikir, tapi dia baik kok. Dia ngasih, dia sering ngasih aku misalnya hadiah. Dia sering ngasih aku makanan. Terus dia sering peluk aku juga kalau aku sedih. Aku bisa cerita banyak sama dia. Gitu. Terus untuk anak yang nggak percaya diri gitu, maksudnya kan ini kadang-kadang ditargetkan kan. Ataupun anaknya tadinya oke-oke aja dibuat jadi nggak percaya diri. Dibuat jadi bergantung. Itu kan polanya kayak gitu. Nah ketika kayak gitu kan kita bisa bilang, kamu kalau nggak ada aku, kamu bisa jadi apa? Kamu nilainya jelek nanti. Iya. Kamu kalau nggak ada aku, kamu pikir ada yang sayang sama kamu? Nggak akan ada yang sayang sama kamu kayak aku sayang sama kamu. Itu udah definitely toxic relationship ya kayak gitu ya. Very Itu toxic, namanya luar manipulasi biasa. emosi. Oh, oke. Gitu. Ya, yang akhirnya meninggalkan luka nggak cuman fisik tapi juga batin atau trauma gitu ya. Betul. Gimana maksudnya ketika seseorang mendapatkan child grooming ini kemudian dia harus bertumbuh dengan traumanya tuh biasanya kayak gimana Mbak Vero? Mereka trauma yang dialami gitu. Oh, tadi aku satu lagi ya. Ini sebelum ke situ, mumpung aku ingat. Kadang-kadang ketika pelaku melakukan kekerasan pun, dia menggunakan manipulasi lagi dengan bilang kalau aja kamu tadi melakukan nggak itu. begitu, aku nggak akan begini. Oh, gaslight dia ya. Tahu-tahu aja nih istilah anak sekarang. Itu. Iya. Jadi kan balik lagi dia merasa bersalah kan? Iya, Salah Playing aku. victim ya. Nah ini nggak enak banget nih di hubungan kayak gini. Ini banyak yang kejadian kayak gini di sekitar kita sebenarnya, Mbak. Dan mungkin kita justru kayak ngerasa, oh inilah hal yang wajar toh. Ini adalah bentuk apa ya, dinamika sebuah hubungan gitu. Sebelum ini mengemuka, banyak tuh di antara di lingkungan saya sendiri yang menganggap perilaku kayak gitu tuh adalah perilaku yang wajar gitu. Itu nggak wajar. Itu nggak wajar ya. Nggak Kalau udah wajar. ditemukan yang kayak gitu, mending udah run ya, run away. Nggak juga. Apa gimana? Harus dikonfrontasi dulu dong. Oh, harus konfrontasi dulu. Bener. Jangan Let me avoid, get iya. this job done gitu ya. Iya, enggak bukan kabur berarti Bukan ya, kabur ya. menyelesaikan Berani cycle-nya, untuk ngomong gitu. breaking the Bahwa cycle. Yang salah siapa? Kamu melakukan apa? Tindakan Jadi itu kabur salah tuh atau tahap benar? yang kesekian ya. Harus dihadapi dulu orangnya. Bukan kabur, tapi memilih untuk memutus hubungan. Jangan kabur. Oke. Kalau kabur tuh kita kabur, nanti dikejar terus. I see. Tapi kalau di sini udah statement kayak, gue nggak mau lagi berhubungan pacaran sama lu. Selesai di sini. Oke, tolong jelaskan gimana caranya ketika seorang anak melakukan hal itu step Oh. by stepnya, karena kan pasti dalam pikirannya, duh gimana caranya gue bisa Betul. memutus Bisa hubungan memutus ini ini, gitu loh, gitu. memutus hubungan ini kayak Rantai gimana? child grooming ini. Iya. Dimulai dari berani untuk bicara dengan orang yang tepat. Oh, oke. Anak nggak bisa sendiri, beneran nggak bisa sendiri. Harus mengumpulkan squadnya dia. Orang yang tepat nih orang yang lebih tua dari dia kah? Orang dewasa yang bisa dipercaya. Oke. Dimulai dari itu dulu. Oke. Siapapun itu, selama dia orang dewasa yang bisa dipercaya, ngomong dulu. Right. Kita harus ngumpulin squad, Mm-mm. gitu. Nanti dari situ akan bergulir. Right. Kalau ini orang yang tepat, orang yang dewasa ini adalah orang yang bisa dipercaya dengan tepat, dia akan mencari bantuan yang lain. Ya. Maka terkumpul squad ini kan, Siap. jadi anak nggak bergerak sendiri, Betul. gitu.
kumpul tuh ya, Avengers, Ya betul. assemble gitu ya. Assemble. Baru Betul. dilawan bareng-bareng nih si Power Rangers. villainnya ya. Harus dikonfrontasi, harus Ah. diputuskan itu tidak boleh bertemu lagi. Siap. Kamu jarak berapa dekat Iya, lapor iya, polisi itu udah masuk gugatan gitu. Karena kita bisa tuh Ngumpulin ngomong squad gitu. dulu. Iya, iya, iya. Tidak boleh ada di dalam jarak berapa dengan anak gitu ya. Iya, iya. Sebagai Iya, iya. sanksi gitu kan. Iya, Kalau iya, enggak dia bisa masuk ke polisi bisa. Right, ya. Atau kalian jeblosin aja. Udah Iya, ada hukumnya iya, juga iya. kok. Udah ada hukumnya Masuk ya aja kalau jarak. memang ada intensi ke situ ya. Iya. Oke. Termasuk juga cara untuk menanggulangi trauma itu sendiri gitu ya. Rasa-rasanya memang juga bukan apa ya, ya butuh tadi ya di-assemble tuh orang yang dipercaya, psikolog klinis juga untuk bisa mengobati trauma gitu. Ya, Trauma tuh bisa diobatin kan? Iya. Apa ya, Iya dihilangkan. benar-benar di treatment ditangani gitu. Prosesnya itu kalau pemulihan trauma selalu adalah dengan membuka lukanya. True. Trauma itu luka lah, ya luka ya. Luka itu harus dibuka, dibelek, dibersihin. Proses pembersihan ini yang sangat-sangat amat tidak menyenangkan. Ibaratnya kalau di dalamnya tuh kemasukan debu, terus ternyata ada yang udah membusuk, kita mesti potong, gitu kan. Ini tuh benar-benar mengupas. Makanya mungkin di dalam buku itu banyak sekali details ya. Details itu adalah luka-luka itu loh. I see. Luka-luka ini yang satu-satu tuh mesti dikeluarin. Terjadi apa aja, bagaimana, dari kapan, apa yang, dan itu prosesnya nggak sekali ketemu. Iya, 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 iya. Nggak, kadang-kadang udah berapa kali ketemu kemudian, aduh Kak, aku kemarin keinget lagi ada kejadian ini. Aku rasanya gitu, ceritain semua itu harus Sedetail dibuka. mungkin itu sebesar itu juga luka itu bisa terobati Betul. ya. Oke. Semakin itu dibuka semua detail-detail bisa dikeluarkan, Right. itu pemulihan semakin total. Oh, bukan berarti kayak if you don't want to talk about it and then it's gone, enggak gitu ya? Enggak lah, trauma tidak begitu. Dia ada Tapi di dalam. mediumnya apa aja biasanya Mbak Vero? Ya oke, Aureli menulis lewat buku. Terus apalagi medium yang bisa kita Trauma pakai untuk bisa healingnya tuh menyembuhkan? apa? Aku statement dulu. Buku ini, correct me if I'm wrong, Oke. kalau Aureli merasa ini salah. Tapi maksud aku, buku ini bukanlah untuk pelepasan trauma, tidak. Karena untuk menjadi sebuah buku itu dia harus sudah selesai dengan proses traumanya Penyembuhannya ini. itu. Aku kira ini tuh adalah satu medium untuk pembantu ya. Iya, Tidak. Melepaskan. Menurut aku tidak, karena untuk jadi sebuah buku yang seperti ini itu butuh pemikiran yang panjang, pengolahan yang panjang, pertimbangan yang matang untuk menulisnya loh ya, bukan untuk memproses si Iya. luka-luka Traumanya. ini. Belum lagi mempublikasikannya ya. Betul, Yeah, it's a very bukan. brave thing to do. Iya, loh. iya. Ini adalah menurut aku adalah buku yang diciptakan untuk membangun kesadaran awareness. Bukannya Aurelinya belum kelar dan diselesaikan di buku ini, I see. tidak. Oke. Aurelinya pasti sudah memproses ini. Iya. Sehingga kemudian dia bisa menuliskan buku ini. Karena kalau tidak, berantakan ini. Di dalamnya pada saat menulis pun, mungkin pada saat membaca bisa merasa there is something wrong yang belum selesai. Berarti bisa kita bayangkan betapa beratnya Aureli untuk menulis Betul. itu semua ya, untuk bisa sacrifice buat orang-orang bisa lebih baik gitu hidupnya, Betul, itu belajar the dari next dia. step loh. The next Iya, step iya. yang butuh keberanian Iya, sebegitu iya, iya. besar. Menurut aku adalah seperti Oprah ketika dia menceritakan kisah hidupnya Iya, dia. iya, iya. Itu bukannya dia releasing the trauma. No, Iya. dia udah selesai memproses itu, dan dia next stepnya dia memilih untuk membangun awareness di sana, sama seperti Aureli juga begitu. Nah, untuk nih masyarakat Indonesia yang akhirnya juga terbukakan matanya mengenai child grooming tuh bisa terjadi sama siapapun gitu, atau mungkin juga yang merasa ketika membaca kayak wah sepertinya saya korban gitu, atau mungkin pernah mengalami hal-hal seperti itu juga. Apa yang bisa dijadikan pelajaran untuk akhirnya bisa melakukan trauma healing gitu, Mbak? Kayak kan mungkin juga dari cerita ini akhirnya kayak Aureli bisa sembuh, bisa membukakan mata kita akan hal ini dan memutus rantainya gitu. Nah, untuk yang mungkin juga merasakan buku ini tuh sebagai apa ya, ya mungkin pernah menjadi korban atau pernah melihat temannya, saudaranya, siblingsnya menjadi korban juga, apa yang bisa dilakukan berarti?
Proses ke profesionalnya, karena ini kan bukan sesuatu hal yang kita bisa sembuhkan sendiri. Yeah. Karena harus ada proses bedah, itu yang tadi yang aku bilang. Proses pembedahan itu harus dibantu dan didampingi dan dilakukan bersama dengan profesional. Maka pergilah ke psikolog, Yes. gitu. Pergilah ke psikolog, berproseslah dengan psikolog, dan balik lagi prosesnya tidak akan satu sesi selesai, tidak. Ini akan panjang. Seperti itu, tapi better ini diselesaikan daripada ini akan mengganggu kehidupan ke depannya. Apa aja yang terganggu? Konsep diri terganggu. Mungkin gak terulang lagi dalam relationship, romantic relationship, pola yang serupa. Mungkin banget kalau ini gak selesai. Gitu, jadi selesaikanlah dan berproses, bersabarlah di dalam prosesnya. Gitu sih. Jadi ke profesional. Jadi P3K-nya ke profesional dulu ya. Kalau udah tahu bahwa iya ternyata aku mengalami, langsung ke profesional. Walaupun Udah itu nggak usah- terjadi puluhan tahun yang lalu. Iya misalnya. dong. Iya. Jangan berpikir bahwa itu tidak ada dampak loh. Pasti itu ada dampak, cuma nggak sadar. Iya. Aku jadi ingat ini serial Stranger Things itu banyak banget menganalogikan bahwa lo akan bisa menghindar dari si villain ini ketika lo bisa ngebuka trauma lo di masa Ya. lalu tuh kayak apa. Ketika dia udah ngebuka itu, udah si villain ini bisa dikalahin. Setiap kali dia bisa ngebuka trauma itu, dia ngalahin rasa sakit itu, baru Iya. dia bisa Sama aja ngalahin. kayak musuhnya Harry Potter ya, ketika kita takut banget sama sesuatu, tuh musuh Justru bentuk hadapin, itu, ya. jadi Betul. bentuk itunya Justru gitu. hadapin, jangan Betul, hindarin. betul. Makanya jangan lari ya. Jangan kabur. Jangan kabur justru. Jadi yang pertama adalah sadari gitu kan. Syukuri. Ya disadari dulu deh gitu ya, untuk akhirnya mengakui bahwa sebetulnya hal itu benar-benar pernah terjadi dan kita seeking for help gitu ya Iya. Mbak Vero. Oke, dengan adanya Broken Strings ini kan kita juga ya memetik pelajaran, kita dapat apa ya, pelajaran untuk akhirnya bisa lebih terbuka soal hal ini tuh bisa saja terjadi gitu. Nah, It's okay to be not okay. benar, termasuk juga yaitu tadi sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturannya juga, mencari professional help tuh sekarang mungkin juga lebih lebih mudah mungkin dibandingkan Aksesnya dengan lebih mudah. aksesnya lebih mudah juga. Apa yang Mbak Vero bisa assure sama mungkin teman-teman yang pernah menjadi korban bahwa ini boleh untuk speak up sekarang, this is the time untuk bisa mereka menyembuhkan trauma gitu, Mbak Vero. Mau nunggu apa lagi? Benar. Bener, mau nunggu apa lagi gitu loh. Karena gini, jangan juga gini ya, pada saat membaca buku, setelah membaca buku terus merasa aku pernah ngalamin kayak gitu tapi kayak nggak seberat dia ya, mungkin ini sebenarnya nggak separah itulah di aku gitu ya. Jangan kayak gitu. Oke. Jadi Itu namanya denial ya. iya, Atau apa? atau enggak merasa, maksudnya kadang-kadang kan orang gitu ya, aku nggak layak merasa sedih itu karena orang lain tuh ternyata lebih sedih hidupnya daripada aku. Jangan Gitu, begitu. ada tendensi membanding-bandingkan dengan orang lain Iya, gitu ya. gitu. Jangan. Jadi sekecil apapun yang kamu rasakan itu pernah terjadi dalam hidup kamu, yang tahu berat tidaknya itu adalah diri kamu, tapi jangan mengecilkan hal ini. Tetap harus diselesaikan dan ditangani. Mau nunggu apa lagi? Mau nunggu sampai nanti kalau udah parah banget, udah ibaratnya udah stadium lanjut baru gitu. Nggak usah sekarang aja, karena you deserve to be happy. Ya. Nah, itu. Gitu. We deserve to be happy We kan? deserve to be happy. Setiap perasaan itu valid ya. Jadi nggak betul. apa-apa untuk bercerita gitu apa yang sedang dirasakan. Either you sad or happy or depressed atau apakah Nonton itu angry. Inside ya. Out. Iya benar, Inside Out. Tapi terima kasih banyak loh ini lingkungan kita tuh sekarang makin suportif untuk hal-hal yang kayak Iya gini lagi, ya. betul. Di banyak hal lah gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga mau di lingkungan kerja, lingkungan pertemanan juga saling support gitu. Kalau misalnya ketemu ada teman-teman yang begitu tuh bukan malah justru dikucilin, Iya. gitu doang lu, begitu Kudos gitu to ya. Gen Z sih yang Iya, bener. membuat Gen Z. membuat ini mental health tuh menjadi sesuatu hal yang kita bisa ngobrolin mental Iya health lagi. serius and casually True. gitu ya kan. Kayaknya kalau dulu tuh kayak tabu aja tok gitu. Kalau Cuma sekarang mereka yang berani ngelawan bos-bos toksik ya. Iya. toxic tuh ya Speak up for toxic their gitu. rights gitu Betul. kayak. Padahal dari dulu tuh padahal kayak
stand up for your rights, tapi kayak kita tuh masih ada malu-malunya. Tapi Gen Z tuh emang cukup radikal memang sih. Emang butuh sesuatu yang radikal untuk di zaman yang serba gila ini emang. Betul. Tapi ya, ya ini jadi satu pelajaran juga untuk kita semua. Dengan kita tahu apa itu child grooming, artinya juga kita jadi bisa lah ya untuk lebih aware lagi sama sekitar kita gitu. Apabila ada yang jadi korban ataupun juga pelaku gitu, kita juga nggak bisa tutup mata juga. Kayak ya sekarang kita udah dewasa juga, siapa tahu mungkin di kanan kiri kita tuh bisa jadi menjadi pelakunya, dan kita tahu apa-apa saja yang harus dilakukan gitu ketika melihat ciri-cirinya gitu. Mbak, aku mau tanya satu pertanyaan terakhir deh. Ini ada nggak sih perbedaan umur yang bisa menentukan ini berpotensi child grooming kalau lo berhubungan sama dia gitu misalnya? Ada nggak batasan umur gitu, perbedaannya berapa banyak? Nggak ada, kalau perbedaan berapa banyak nggak ada. Tapi yang pasti kan bisa dibilang child grooming, orang yang melakukan itu pasti di atas 18 tahun kan. Udah bukan anak-anak dong. Kalau anak-anak dengan anak-anak beda nih, gitu. Berarti ketika orang dewasa melakukannya kepada anak di bawah 18 tahun, udah itu child grooming ya? Tapi kalau orang dewasa dengan orang dewasa tapi toxic relationship itu beda lagi. Termnya bukan child grooming. Iya, bukan child grooming ya. Walaupun misalnya perbedaannya katakanlah 23 dengan 45 gitu misalnya. Nah itu kamu ya? inner child ya mungkin. Inner child. Soalnya banyak artis Hollywood yang menjalin hubungan tuh dengan usia yang jauh lebih. Kamu mau bilang Leonardo DiCaprio ya? Aku bilang mereknya apa, tapi banyak banget ya di media, banyak banget kita bisa saksikan itu. Tapi itu nggak termasuk ya. Pokoknya selama hubungannya dengan anak di bawah 18 tahun ini, konteksnya Indonesia, itu bisa dikatakan child grooming ya, berpotensi gitu ya. Betul. Ketika hubungan itu dilakukan ya. Gak bisa dipidanain. Padahal dulu sempat ada case loh yang seorang pria berusia di atas 50-an menikahi anak-anak berusia bahkan SD gitu ya kalau nggak salah ya. Iya. Kita nggak boleh dong aja. Aduh, gue punya lagi nama tokohnya, cuma kayak ntar aja deh. Itu ada di Antah Berantah. Oh, ini ya di dunia upside down. Tipu-tipu. Iya, maksudnya itu kan itu udah kena hukum kan? Iya kan harusnya ya. Gitu. Karena kan di hukum itu kan tidak, maksudnya anak dinilai belum bisa membuat keputusan terkait dengan aktivitas seksual. Jadi kalaupun anak dibilang kan suka sama suka, tidak ada, anak belum bisa membuat keputusan terkait dengan aktivitas seksual. Bisa. Jadi itu dinulasikan. Betul. Tetap salah. Yang salah adalah pelaku. Tapi kalau yang hukum, apa Mbak hukumannya kalau misalnya ini kan misalnya katakanlah dia ada bukti gitu, dia adalah korban child grooming, apa potensi hukuman yang diberikan? Penjara berapa ya kemarin itu? Berapa tahun? Ada undang-undang. Apa spesifik child grooming gitu? Ada. Ada kok. Tuh kan hukum kita tuh bagus banget untuk mitigasi, cuma ya implementasinya kita ya dievaluasi lagi. Terus-terusan. Maksimum 15 tahun kok nggak salah kok. 15 tahun. Nah tuh kan berarti kalau begitu. Oke. But anyways, Mbak Vero terima kasih banyak juga udah ngobrol sama kita kembali ya di Detik Suara ini. Ini agak. Terakhir tuh kita ngobrolin apa ya? Roblox ya? Iya. Masih seru-seru ya kalau ini emang. Kalau sekarang wajib justru makin banyak tau Mbak yang main Roblox, including me. Kayak sekarang soalnya banyak aktivitas lain tuh. Kayak nonton konser di Roblox, nonton film di Roblox, benar. Malah makin kreatif ya inovasinya. Musisi-musisi itu juga pada ke Roblox. Setoran hafalan. Iya benar. Orang naik gunung ke Roblox, jadi kayak Iya benar. ini seru, cuma ya harus ini ya bijaksana dalam membekali ininya aja, membekali skillnya ya untuk anak-anak juga untuk paham. Tapi berarti harus ini juga ya Mbak, walaupun juga banyak manfaatnya, banyak keseruannya juga. Tapi berarti orang tua yang anak-anaknya main Roblox juga harus cukup mengawasinya harus lebih lebih ketat lagi mungkin, karena memang jadinya semua range usia main Roblox sekarang. Iya betul. Masalahnya orang tuanya juga ikut main Roblox. Nah kalau itu kan jadinya ya kalau itu jadi nggak apa-apa karena kan paham. Bonding jadinya ya. Iya, paham dan bahkan bisa intervensi langsung karena tahu celahnya di mana nih gitu kan. Tapi kalau nggak paham sama sekali dengan Roblox, anaknya main Roblox dibohongin anak juga ngerti, atau anaknya nggak tahu aja dia juga nggak tahu, nggak bisa jelasin gitu. Jadi Berat ya jadi orang tua sekarang banyak sekali
knowledge yang mainlah harus Roblox. Nggak juga dipahami ya. gitu. Sekali lagi terima Iya, iya. kasih Mbak Mbak Vero, terima Veronica kasih Desla banyak. untuk hadir kembali di Detik Sore. Kita bertemu di lain kesempatan, sehat selalu Mbak Vero. Amin, sehat-sehat semua. Nantikan juga nanti ngobrol lagi sama Mbak Vero, pasti akan seru Sip. juga dengan tema-tema lainnya juga ya. Sip. Oke deh.